تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk mengisi waktu libur kita dengan hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hati yang selalu cinta kepada ilmu dan amal sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu, mumpung sehat, banyak melakukan kebaikan, datang ke masjid dan hadir di majelis ilmu. Kata Rasulullah, jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Kalau Menteri Kesehatan menganjurkan kita untuk menjaga 5M, apa itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Ada satu lagi, melakukan vaksinasi. Sedangkan Rasulullah menganjurkan kita untuk menjaga yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama apa? Jagalah hidupmu sebelum datang matimu. Kemudian yang kedua, jagalah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kemudian yang ketiga apa? Jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Kemudian yang keempat, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian yang terakhir, jagalah kayamu sebelum datang miskinmu. Maka mumpung kita sehat dan mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan kesempatan ini untuk banyak melakukan kebaikan. Semoga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita memasuki tanggal berapa Muharram sekarang? Tanggal 6 Muharram 1443 Hijriah. Sehingga panitia Ustadz Heru meminta saya untuk menyampaikan tentang bulan Muharram yang dikemas dalam sebuah tema meraih keberkahan bulan suci Muharram. Agar pembahasan kita tertata dengan rapi, ya, kemudian tertib, maka saya sampaikan dulu poin-poin yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan kaji makna bulan Al-Muharram. Kemudian yang kedua, kita akan kaji sejarah penamaan bulan Muharram. Kemudian yang ketiga, kita akan kaji kedudukan bulan Muharram. Yang keempat, kita akan kaji amalan bulan Muharram.
Kemudian yang kelima, jika waktunya cukup, kita akan kaji amalan yang tidak ada perintah secara khusus di bulan Muharram. Itu 5 poin yang akan kita bahas dan kita kaji pada pertemuan pagi hari ini. Baik, kita mulai yang pertama, makna bulan Al-Muharram. Kata Muharram, Bapak Ibu, bisa berasal dari 2 akar kata. Yang pertama berasal dari akar kata haram. Apa artinya haram? Haram apa artinya? Larangan. Haram artinya terlarang. Babi, darah, bangkai, dan lain sebagainya dikatakan haram karena dilarang untuk dimakan. Kenapa dinamakan tanah haram? Ya, kota suci Mekah itu dinamakan tanah haram karena di situ ada peraturan-peraturan tertentu yang tidak boleh dilanggar, dan mungkin peraturan itu boleh kita langgar di tempat lain. Ya, contohnya mencabut tanaman, apalagi berburu hewan, membunuh hewan, dan lain sebagainya. Itu perkara-perkara yang tidak boleh kita lakukan di tanah haram. Makanya disebut dengan tanah haram. Baik. Maka bulan Al-Muharram adalah bulan yang diharamkan. Yang dimaksud adalah bulan yang dilarang untuk melakukan peperangan dan kezaliman. Sebagaimana firman Allah, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita boleh berbuat zalim di bulan yang lain, boten. Maksudnya adalah kalau kita berbuat zalim di bulan Muharram ini, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Kemudian yang kedua, Muharram bisa berasal dari akar kata ihtiram. Ihtiram artinya mulia. Ketika kalimat itu ditambahi tasydid menjadi Muharram, maka maknanya sangat dimuliakan. Maka bulan Al-Muharram adalah bulan yang sangat dimuliakan. Itu makna dari kata Al-Muharram. Kemudian yang kedua, sejarah penamaan bulan Al-Muharram. Dulu sebelum datangnya Islam, namanya bukan Muharram. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti, namanya adalah Safar Al-Awwal. Karena setelah bulan Muharram ada bulan Safar. Maka sebelum bulan Safar yang kedua, mereka menamakan yang pertama itu Safar Al-Awwal. Safar yang pertama. Setelah datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka beliau mengubah nama Safar Al-Awwal, tentunya dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau merubah dengan nama Al-Muharram. Dirubah dengan nama Al-Muharram. Makanya kata Imam As-Suyuti, dari 12 bulan dalam Hijriyah, satu-satunya nama bulan yang namanya Islami hanya bulan Muharram. Sebab yang lain, yang Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu nama-nama yang sudah ada sebelum datangnya Islam. Ngoten. Sedangkan Muharram nama yang baru ada setelah datangnya Islam. Sehingga Imam As-Suyuti mengatakan bahwa nama Muharram satu nama bulan yang Islami. Maka atas dasar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan bulan Muharram kepada Allah. Makanya bulan Muharram dikatakan sebagai bulan Allah. Kita bisa baca dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan, berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Ini hadis jelas bahwa bulan Muharram bulan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, syahrullah. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah
menunjukkan bahwa sesuatu itu mulia. Rumah, apa bahasa Arabnya rumah? Baitun. Kalau tak disandarkan kepada Allah, menjadi rumah biasa, tempat tinggal manusia. Tapi ketika rumah itu disandarkan kepada Allah, menjadi Baitullah, maka rumah itu mulia, agung, sangat terhormat. Yang dimaksud adalah Ka'bah. Nasrun artinya pertolongan. Pertolongan biasa apabila tidak disandarkan kepada Allah. Tapi apabila pertolongan itu disandarkan kepada Allah, Nasrullah, itu pertolongan yang sangat luar biasa. Sebagaimana firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Maka demikian pula dengan bulan, ya, syahrun. Apabila tidak disandarkan kepada Allah, hal yang biasa, tapi ketika disandarkan kepada Allah, syahrullah, menunjukkan bahwa bulan itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya bulan yang disandarkan kepada Allah adalah bulan Al-Muharram. Baik. Kemudian dikatakan juga dalam keterangan Imam As-Suyuti dari Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa nama lain dari bulan Muharram adalah bulan Al-Asam. Bulan apa? Al-Asam. Apa artinya asam? Asamun. Apa artinya asamun? Tuli, sunyi, ya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa sekarang ini bulan Al-Asam, ya, benar, karena nama lain dari bulan ini adalah bulan Al-Asam. Dikatakan Al-Asam, tuli, sunyi, karena pada bulan ini memang tidak ada konflik, tidak ada peperangan saat itu. Ya, bahkan Allah larang melakukan peperangan di bulan ini. Makanya nama lain bulan ini adalah bulan Al-Asam, bulan yang sunyi. Baik. Itu sejarah penamaan daripada bulan Muharram. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kedudukan bulan Al-Muharram. Kedudukan bulan Al-Muharram dikatakan dalam Al-Quran bahwa bulan ini termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Sebagaimana firman Allah, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama Rajab, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah, yang keempat Al-Muharram. Baik, itu 4 bulan yang dimuliakan Allah. Dan memang Bapak Ibu, Allah memilih musim tertentu atau waktu tertentu sebagai waktu yang lebih mulia dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Kalau kita hitung secara harian, ya, dalam seharian mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, waktu yang paling mulia kapan? Mulai terbitnya matahari, ya, sampai terbenamnya matahari, waktu yang paling mulia kapan? Waktu duha. Ini waktu yang paling mulia. Dan Allah rahmat berikan kepada kita. Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Waktu duha Allah buat panjang untuk kita. Mulai kapan sampai kapan? Mulai dari terbitnya matahari, ya, sampai masuknya waktu duhur. Panjang. Siapa yang beramal pada waktu duha, yakni sholat duha, maka dia seperti bersedekah 360 sendi. Makanya salah satu sholat sunnah yang sangat dijaga oleh Rasulullah SAW adalah sholat duha. Allah tidak minta kita untuk beribadah dari jam 6 sampai jam 12 sudah. Berapa jam itu? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurang lebih 5 sampai 6 jam. Allah tidak minta kita untuk beribadah sepanjang waktu itu.
Allah hanya minta kita untuk sholat 2 rakaat. Berapa menit sholat 2 rakaat itu? 5 menit. Kita sholat 5 menit 2 rakaat sama dengan bersedekah 360 sendi. Kalau 1 sendi kita hargakan 1 juta, berarti bersedekah berapa juta itu? 360 juta. Jadi Allah tidak minta waktu banyak kepada kita. Allah hanya minta sholat 2 rakaat. Dan salah satu sholat yang sangat dijaga oleh Rasulullah SAW adalah sholat duha. Baik. Itu kalau kita hitung secara harian ya. Sekarang kita hitung dari terbenamnya matahari sampai masuknya waktu subuh. Ya. Kapan yang paling mulia itu? Sepertiga malam terakhir. Artinya waktu setelah Isya atau waktu setelah Maghrib tidak bisa mengalahkan waktu sepertiga malam terakhir. Makanya Nabi bersabda, afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat di sepertiga malam. Karena itu Allah buat perintah khusus dalam Al-Qur'an untuk menghidupkan sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebagian daripada malam hendaklah kalian tahajud sebagai tambahan kemuliaan untuk kalian. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sehingga Allah akan bangkitkan kamu maqaman mahmuda, pada kedudukan yang tinggi. Maka nanti di hari kiamat Bapak Ibu, ada manusia itu bangkit, dia berada di kedudukan yang tinggi, yang mulia. Berarti di dunia dia suka sholat malam tuh. Dia senang menghidupkan sepertiga malam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah menghidupkan sepertiga malam. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian kalau kita hitung secara pekanan atau mingguan ya, hari yang paling mulia itu hari apa? Hari Jumat. Jelas. Artinya ibadah pada hari yang lain tidak bisa mengalahkan kemuliaan ibadah pada hari Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari saat matahari terbit yaitu hari Jumat. Hari Jumat hari yang paling baik. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Makanya dalam hadis dikatakan orang yang meninggal hari Jumat itu akan selamat dari fitnah kubur. Itu tanda husnul khatimah yang disebutkan oleh Rasulullah. Sebenarnya tanda husnul khatimah banyak Bapak Ibu. Di antaranya adalah meninggal pada malam atau hari Jumat, dan ini hadisnya sahih. Kemudian wala taqumus saa'ah illa fi yaumil jum'ah. Dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Ini bocoran dari Rasulullah bahwa hari kiamat itu terjadinya pada hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu ta'ala alam. Jumat kemarin alhamdulillah tidak terjadi. Apakah Jumat depan? Bisa saja terjadi. Makanya kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hari yang paling mulia dalam satu pekan itu adalah hari Jumat. Makanya hari Jumat Bapak Ibu, hari yang dipalingkan oleh Allah dari orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak diberikan kemuliaan dengan hari Jumat. Yahudi Allah muliakan dengan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu hari besarnya Yahudi. Kemudian Nasrani hari apa? Hari Ahad. Ya, bagi mereka bukan Ahad tapi Minggu. Ya. Sedangkan kita, hari besar kita adalah hari Jumat. Ya, itu hari besarnya umat Islam. Maka beribadah pada hari Jumat itu sangat mulia. Demikian pula kalau kita berbuat maksiat pada hari Jumat, itu dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka hati-hati Bapak Ibu. Untuk ketentuan hari-hari yang mulia atau waktu-waktu yang mulia itu berdasarkan bimbingan dari Allah dan Rasulnya, bukan hasil buat-buat sendiri. Ya,
Tidak benar kalau ada orang berkata malam ini malam Jumat Kliwon, kita sangat dianjurkan untuk baca Quran. Kemudian ini Selasa Kliwon, sangat mulia untuk berdagang. Itu tidak benar, karena tidak ada tuntunannya. Kita baru mengatakan waktu itu mulia, waktu itu lebih utama dibandingkan waktu yang lain, apabila memang ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Baik. Kalau kita hitung secara tahunan Bapak Ibu, maka ada beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 bulan itu? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Innaz zaman qad istadaraka kahayatihi. Sesungguhnya waktu ini terus berputar. Yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, as-sanatu 12 syahran. Bulan itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Thalathun mutawaliyat. 3 berturut-turut. Yang dimaksud apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab yang ada di antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Ini dalil bahwa itulah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pahami bahwa tahun Hijriah itu tahun yang sangat mulia, sebab ditutup dengan bulan yang mulia dan dibuka dengan bulan yang mulia. Penutupannya bulan Zulhijjah, bulan yang mulia. Sedangkan pembukaannya bulan Al-Muharram, bulan yang mulia. Kemudian disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dari Imam Hasan Al-Basri, bahwa di manakah dari 4 bulan itu yang paling dimuliakan oleh Allah. Kan ada apa tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, ada Rajab. Nah, di manakah di antara 4 bulan itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bulan apa? Bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, atau bulan Muharram? Bulan Muharram. Yang paling dimuliakan oleh Allah adalah bulan Muharram. Ini pendapat daripada Imam Al-Hasan Al-Basri. Berdasarkan hadis Nabi, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Sehingga dari hadis ini dapat jelas kita pahami Bapak Ibu, bahwa bulan yang paling mulia itu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Al-Muharram. Baik. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Apa yang keempat tadi? Amalan di bulan Muharram. Amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Muharram ini supaya kita dapat kemuliaan bulan Muharram, yang paling dianjurkan adalah berpuasa. Ini amalan yang paling dianjurkan Bapak Ibu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah al-Muharram. Ini sangat mulia. Maka hadis ini dikatakan oleh Imam Suyuti bahwa hadis ini menjadi dalil disunnahkannya untuk memperbanyak ibadah puasa di bulan Muharram. Sunnah. Ya, tidak hanya di tanggal 10, tapi setiap hari di bulan Muharram ini kita disunnahkan untuk banyak melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita tidak bisa puasa setiap hari, ya minimal kita puasanya Senin Kamis tuh. Nah, besok hari Senin puasa. Hari Kamis, dan alhamdulillah hari Kamisnya jatuh tanggal 10 Muharram. Hari Seninnya lagi puasa, hari Kamisnya lagi puasa.
Syukur-syukur kalau bisa puasa tanggal 13, 14, 15 tambah. Nah, lebih baik lagi kalau puasa banyak di bulan Muharram. Ini sebagaimana hadis dalam riwayat Imam At-Tirmizi. An Ali qala sa'alahu rajulun, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Seorang laki-laki yang bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa pertanyaannya? Ayyu syahrin ta'muruni an asuma ba'da syahri Ramadan? Bulan apa yang kau perintahkan untuk berpuasa setelah bulan Ramadan? Jadi ada orang tanya kepada sahabat Ali, kira-kira bulan apa yang sangat dianjurkan untuk berpuasa setelah bulan Ramadan? Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib menjawab, saya pernah mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang semacam ini. Dan saat itu saya berada di samping Rasulullah. Laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu syahrin ta'muruni an asuma ba'da syahri Ramadan? Bulan apa yang paling dimuliakan untuk berpuasa setelah bulan Ramadan? Kemudian Rasulullah menjawab, in kunta sha'iman ba'da syahri Ramadan fasum al-Muharram. Apabila engkau ingin berpuasa di luar bulan Ramadan, maka berpuasalah pada bulan Muharram. Puasa pada bulan Muharram. Fa innahu syahrullah, karena pada bulan Muharram ini adalah bulannya Allah. Bulan Muharram adalah bulannya Allah. Fihi yaumun taba fihi ala qaumi Musa. Bulan Muharram ada satu hari di bulan ini di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya kaum Nabi Musa. Jadi kaum Nabi Musa itu pernah buat salah yang besar. Apa salah mereka? Menyembah patung anak sapi. Ya, mereka menyembah patung anak sapi. Kemudian setelah Nabi Musa datang, mereka dimarahi oleh Nabi Musa. Ya, akhirnya mereka bertaubat kepada Allah. Cuman mereka tidak tahu caranya bagaimana taubat mereka kepada Allah. Maka Allah perintahkan mereka, faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian sendiri. Itu taubatnya Bani Israel. Taubatnya dengan membunuh diri, Bapak Ibu. Taubat dari perbuatan syirik ini. Maka saat itu Allah perintahkan mereka untuk membunuh. Ya, ada yang mengatakan mereka saling membunuh. Ketika mereka saling membunuh itu, Allah datangkan awan hitam sehingga tidak bisa melihat antara satu dengan yang lainnya. Mereka tidak tahu bahwa yang dibunuh itu anaknya. Mereka tidak tahu bahwa yang dibunuh itu ayahnya. Ya, setelah selesai, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fataba alaikum. Allah menerima taubat kalian wahai Bani Israel. Itu berat ya, taubatnya Bani Israel ini. Sedangkan taubat kita cukup menyesal dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Dan taubatnya Bani Israel diterima oleh Allah di bulan Muharram ini. Jadi di bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang terjadi pada saat zaman dahulu. Kemudian wa yatubu fihi ala qaumin akharin. Dan pada bulan Muharram Allah juga menerima taubat kaum-kaum yang lain. Artinya apa? Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan. Kalau kita banyak taubat kepada Allah di bulan ini, di bulan Muharram ini Bapak Ibu, peluang untuk diterima oleh Allah lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Jadi inilah dalil bahwa puasa di bulan Muharram itu sangat disunahkan, ya. Tapi dari sekian banyak puasa di bulan Muharram, yang paling disunahkan dan sangat dianjurkan, jangan sampai kita meninggalkan puasa ini, adalah puasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Ini nama masjidnya apa? Asyura, bukan Asyura ya. Kenapa dinamakan Masjid Asyura? Nah, karena masjid ini hasil musyawarah keluarga, begitu. Baik. Di Asyura artinya musyawarah. Di Quran ada nama surat namanya surah Asyura. Sedangkan pakai A
pakai ain. Asyura, Asyura artinya apa? 10. Dari kata ashrun, 10. Asyura tanggal 10 Muharram yang dimaksud. Baik. Dari sekian banyak puasa di bulan Muharram, puasa yang paling dianjurkan, yang sangat ditekankan dan jangan sampai kita meninggalkannya Bapak Ibu adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sampai ke kota Madinah, artinya beliau hijrah dari Makkah sampai ke kota Madinah, Nabi melihat orang Yahudi melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi pertama yang melaksanakan puasa 10 Muharram itu siapa? Yahudi. Lalu Nabi bertanya, "Ma hadza?" Ada apa ini? Kenapa kalian berpuasa? Kemudian mereka menjawab, "Hadza yaumun salih." Ini hari yang baik. Yaumun najjallahu Bani Israil min aduwihim. Hari di mana Bani Israil diselamatkan oleh Allah. Yahudi diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Fir'aun. Artinya pada tanggal 10 Muharram Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah sehingga Yahudi selamat saat itu, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, "Fasamahu Musa syukran." Maka pada tanggal 10 Muharram, setiap tanggal 10 Muharram, Nabi Musa melaksanakan ibadah puasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu tanda syukur yang sangat luar biasa. Kenapa kita puasa Ramadan? Tahu enggak alasannya? Hah? Apa yang kita syukuri dari puasa Ramadan? Ya Bapak Ibu. Kalau kita puasa Ramadan, ini kan puasa 10 hari di bulan tanggal 10 di bulan Muharram. Tujuannya apa? Untuk mensyukuri. Ya, mensyukuri Allah menyelamatkan hambanya dari kekejaman Fir'aun. Sehingga saat 10 Muharram Nabi Musa berpuasa. Kalau kita puasa Ramadan, apa yang kita syukuri itu? Apa yang kita syukuri? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan lah Allah turunkan Al-Quran. Ini nikmat yang besar. Lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nikmat itu sekarang sudah sirna, tidak lagi terjadi. Tapi Al-Quran ini nikmat yang terus ada sampai hari kiamat. Makanya kita puasa Ramadan itu la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur dengan nikmat Al-Quran. Maka setiap tanggal 10 Muharram Nabi Musa alaihissalam melaksanakan ibadah puasa syukron sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya lebih berhak untuk mengikuti Musa dibandingkan kalian, kata Rasulullah. "Nahnu nasumuhu ta'dhiman lahu." Dan kami akan melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa puasa pertama dalam Islam itu adalah puasa Muharram, bukan puasa Ramadan. Sebab ini tahun pertama Nabi berada di kota Madinah. Adapun puasa Ramadan baru diperintahkan oleh Allah ketika Nabi sudah 2 tahun di kota Madinah. Baru turun ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Maka ulama berkesimpulan bahwa puasa pertama dalam Islam adalah puasa tanggal 10 Muharram. Bahkan ada juga pendapat ulama mengatakan inilah puasa pertama yang wajib dalam Islam. Jadi sebelum datangnya puasa Ramadan, Allah wajibkan puasa ini kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah datangnya puasa Ramadan, Allah hapus hukum wajib sehingga tergantikan menjadi hukum sunnah. Baik. Kemudian dari hadis ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran lagi dari hadis tadi? Bahwa Islam itu bukan agama yang fanatik, ya. Nabi tidak malu untuk mengambil amalan yang dilakukan oleh Yahudi saat itu
yang memang baik untuk diamalkan dan tidak bertentangan dengan Islam. Jadi Islam itu bukan agama yang fanatik. Maka jangan sampai kita sebagai orang Islam justru fanatik dengan orang Islam lainnya. Kita banyak sekali organisasi di Indonesia ini, Bapak Ibu. Ada NU, ada Muhammadiyah, kemudian ada Persis, ada Al-Irsyad. Banyak sekali organisasi. Jangan sampai kita punya sifat fanatik, ya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk punya sikap seperti itu. Jadi Nabi mengambil amalan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram. Sebenarnya amalan itu pertama dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Hanya saja supaya amalan puasa ini tidak sama dengan Yahudi, ya, Nabi buat tambahan puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Sumu yauma Asyura." Berpuasalah kalian pada hari Asyura, hari 10 hari ke-10 daripada bulan Muharram. Wa khalifu fihi al-yahuda, dan bedakanlah dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram, ya, yang insya Allah jatuh pada tanggal 19 Agustus, maka Rasulullah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah yang berpuasa yang berbeda dengan orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Sumu qablahu yauman. Puasalah 1 hari sebelumnya. Berarti tanggal berapa? Tanggal 9. Tasu'a, hari yang ke-9. Au ba'dahu yauman, atau 1 hari setelahnya. Tanggal berapa? Tanggal 11. Ya. Jadi kalau panjenengan ingin puasa 10 Muharram, usahakan 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya ikut puasa, ya, supaya berbeda dengan orang Yahudi. Baik. Kemudian apa sih kemuliaan puasa Asyura? Puasa tanggal 10 Muharram. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wa su'ila an shaumi yaumin Asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah. Nabi pernah ditanya tentang puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa pada tanggal 10 Muharram dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Jadi dosa kita di tahun 1442 Hijriah akan diampuni oleh Allah apabila kita puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, maka yang merasa banyak berbuat dosa di tahun 1442 Hijriah, banyaklah melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram ini, terutama tanggal 10 Muharram. Ya. Kalau ingin dosa kita diampuni oleh Allah tanggal 10 Muharram, jangan sampai kita lewatkan untuk tidak berpuasa, ya. Jangan sampai. Usahakan kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Baik. Itulah amalan-amalan yang sangat disunnahkan pada bulan Muharram, yaitu amalan ibadah puasa. Puasa. Jadi 1 bulan, 1 hari itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah di bulan itu ada syariat puasa. Ada pertanyaan begini Bapak Ibu. Kalau bulan Muharram ini mulia dan lebih mulia dibandingkan bulan yang lainnya, kenapa Nabi tidak banyak puasa di bulan Muharram? Justru Nabi banyak puasanya di bulan apa selain Ramadan? Bukan Rajab. Bulan apa? Sya'ban. Jadi Nabi banyak puasa di lain Ramadan, bulan Sya'ban. Bahkan Aisyah berkata, aku tidak pernah mendapati Rasulullah berpuasa lebih banyak ya setelah Ramadan dibandingkan bulan Sya'ban. Jadi puasa yang paling banyak dilakukan oleh Nabi di luar Ramadan adalah bulan Sya'ban. Lalu kenapa Nabi tidak melaksanakannya di bulan Muharram? Kenapa? Ada yang tahu tidak alasannya? Nabi hanya puasa pada tanggal 10. Dikatakan oleh Imam As-Suyuti, bisa saja kemuliaan bulan Muharram itu
baru ditampakkan oleh Allah menjelang wafatnya Nabi. Sehingga Nabi pernah bersabda, kalau saya hidup sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa tanggal 9. Jadi tanggal 9. Kalau tanggal 10-nya kan sudah sebelumnya. Nabi bersabda, kalau saya hidup sampai tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9. Untuk membedakan puasanya orang Islam dengan puasanya orang Yahudi. Ternyata umur Nabi tidak sampai, tapi pahala itu sudah sampai. Karena apa? Nabi sudah punya niat sebelumnya. Inilah pentingnya kita berniat untuk melakukan kebaikan. Kata Nabi, kalau kita berniat untuk melakukan kebaikan, ternyata kebaikan itu tidak bisa kita lakukan karena ada uzur, maka Allah tetap catat kita satu pahala. Dengan syarat kita meninggalkan kebaikan itu ada uzur ya. Bukan karena malas atau karena kesibukan dunia. Boten. Sama juga dengan keburukan, kata Rasulullah. Kalau kita berniat melakukan keburukan nih, besok saya mau ini, mau itu, pokoknya ingin melakukan keburukan. Lalu dia tidak jadi melakukan keburukan itu, maka Allah akan catat bagi dia berapa pahala? 1. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah dia mengurungkan diri untuk melakukan keburukan itu karena takut kepada Allah, bukan karena takut kepada manusia atau malu. Dia pengen melakukan keburukan, tapi karena ada orang yang melihat, dia tidak jadi. Itu tidak termasuk pahala. Yang dimaksud ditulis 1 pahala adalah apabila kita ingin melakukan kebaikan, lalu kita tinggalkan kebaikan itu karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW pernah berniat untuk melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 9 Muharram, tapi umur tidak sampai. Sehingga dalam ilmu hadis dikatakan bahwa ini termasuk hadis hammiyah, ya, rencana Rasulullah yang kemudian menjadi syariat. Ya, ini hadis hammiyah. Makanya tanggal 9 kita disunahkan juga untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram. Baik. Itulah amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan pada bulan Muharram. Kemudian yang kelima, amalan yang tidak ada perintahnya dalam Islam. Tidak ada perintah khusus dalam Islam. Ya. Contohnya apa? Yang pertama adalah menyantuni anak yatim hanya pada tanggal 10 Muharram. Sebagaimana yang terjadi di beberapa tempat, tanggal 10 Muharram ada santunan untuk anak yatim. Padahal anak yatim itu tidak hanya makan di bulan Muharram, ya. Mereka tidak makan hanya di tanggal 10 Muharram, tapi di hari-hari yang lain juga mereka butuh makan, butuh pendidikan, butuh biaya. Nah, kalau umat Islam ini hanya menyantuni anak yatim tanggal 10 Muharram, lalu bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Baik. Ada orang berkata, daripada ndak, ya daripada ndak sama sekali. Jadi ini tidak ada perintah secara khusus. Kalau panjenengan mau nyumbang anak yatim ya, atau mau memberikan sumbangan atau bantu anak yatim di tanggal 10 Muharram, betul nopo-nopo. Ya. Tapi sekali lagi jangan hanya dikhususkan pada tanggal 10 Muharram. Ya. Karena Nabi bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah. Saya dengan orang kafil. Kafil itu fi'il, isim fa'il Bapak Ibu. Isim fa'il itu maknanya terus menerus. Saya dan orang yang terus menerus merawat anak yatim, bukan hanya di tanggal 10 Muharram. Kalau panjenengan hanya menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram, tidak termasuk hadis ini. Hadis ini yang dimaksud adalah menyantuni, merawat, menjaga anak yatim kafil. Maka balasannya apa? Bersama Nabi di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan uang belanja lebih kepada keluarga. Pernah enggak dengar seperti itu? Jadi tanggal 10 Muharram belanjanya yang banyak, ya, atau ngasih uang kepada istri yang banyak. Tujuannya apa? Supaya rizkinya dilancarkan dalam 1 tahun itu. Sebenarnya tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya.
Ya, kita harus kasih uang belanja kepada istri yang banyak, tidak hanya di tanggal 10. Ya. Tidak hanya di tanggal 10 Muharram, tapi di luar itu kita harus kasih nafkah, kasih uang uang bulan kepada istri dengan yang cukup ya. Jangan sampai kita ini mintanya makanan enak terus, tapi kita ngasih uang belanja sedikit. Aduh, makanan enggak enak. Ibu-ibu jawab, iya enggak enak, saya dikasih 100 setiap bulan. Maka tidak ada perintah secara khusus untuk memberikan uang lebih kepada istri keluarga pada tanggal 10 Muharram. Lalu kemudian punya persepsi dalam setahun itu rizkinya akan dilancarkan oleh Allah. Tidak. Ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu berbuat baik kepada istri, kepada keluarga, ya, tidak hanya pada tanggal 10 Muharram. Ya. Jangan seperti orang barat. Orang barat itu kan mereka punya hari tertentu untuk berbakti kepada orang tuanya. Makanya ada hari ibu ya toh. Itu produk barat sebenarnya. Karena mereka dalam setahun itu cuma 1 hari aja jenguk ibunya yang ada di panti jompo. Nah, sedangkan kita setiap hari itu hari untuk ibu. Hari untuk orang tua, di mana kita wajib berbakti kepada orang tua setiap hari. Nah, hari untuk baik kepada istri, hari untuk berinfak, hari untuk menyenangkan istri, itu semua hari dalam setahun ini. Tidak hanya tanggal 10 Muharram. Ya. Tapi Ustaz, daripada tidak sama sekali bagaimana? Jangan dikhususkan tanggal 10 Muharram. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ada sebagian orang ketika masuk pada malam 10 Muharram, mereka melakukan mandi. Ya, mandi, bercelak, memakai minyak rambut ya. Kemudian memotong kuku dan lain sebagainya. Ini perkara-perkara yang sebenarnya tidak ada perintah secara khusus. Ya, jangan sampai kita punya keyakinan malam hari ini kita disunahkan untuk mandi. Keliru. Ya, Nabi tidak pernah menyunahkan kita untuk mandi pada malam 10 Muharram. Tidak ada. Kemudian memakai minyak rambut, memakai memakai semir rambut juga, atau menyemir kuku juga tidak ada perintahnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah zikir-zikir khusus pada tanggal 10 Muharram. Itu tidak ada, Bapak Ibu. Termasuk juga sholat. Sebagian ada orang melaksanakan sholat pada malam 10 Muharram. Sholat apa namanya? Sholat Asyura. Katanya sholat Asyura. Itu sebenarnya tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau dikhususkan, ini termasuk daripada perbuatan yang menyimpang. Ya, kalau kita sholat sunnah biasa dan kita tidak mengkhususkan, betul nopo-nopo. Yang masalah itu ketika kita mengkhususkan dan kita menganggap bahwa ini adalah bagian daripada syariat. Nauzubillah min dzalik. Itulah beberapa amalan yang sebenarnya tidak ada perintah untuk dilaksanakan pada bulan Al-Muharram. Baik. Maka selesai sudah pembahasan kita tentang 5 poin meraih keberkahan bulan Muharram. Yang pertama, kita sudah bahas makna dari kata Al-Muharram. Tadi ada 2, maknanya bisa terlarang karena memang pada bulan ini dilarang untuk berbuat zalim, konflik, dan dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, maknanya ihtiram, mulia, karena bulan ini sangat dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kita juga sudah bahas penamaan bulan Muharram. Sebelum datangnya Islam namanya apa tadi? Safar al-Awwal. Setelah datangnya Islam dirubah oleh Nabi menjadi nama Al-Muharram. Yang lebih tepat bukan Muharram, tapi pakai Al-Muharram. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah bahas kedudukan bulan Muharram, termasuk bulan yang mulia. Di antara 4 bulan, yang paling mulia adalah bulan Muharram. Kemudian yang keempat, kita juga sudah bahas amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Muharram. Amalan apa tadi? Ibadah puasa. Kemudian yang terakhir, kita juga sudah bahas tentang beberapa amaliyah yang sebenarnya tidak ada perintah secara khusus untuk dilaksanakan pada bulan Al-Muharram. Apalagi seperti orang Syiah, pada tanggal 10 Muharram mereka pukul-pukul kepala, ya, sampai luka karena meratapi
mengenang bagaimana kesedihan, kesulitan yang menimpa pada keluarga Nabi, yaitu Hasan dan Husain. Ya, mereka melakukan niyah. Niyah ini termasuk perbuatan yang dilarang. Rasulullah bersabda, ada 4 perkara dari urusan orang jahiliyah atau dari amalan orang jahiliyah, kata Nabi. Yang pertama adalah al-istisqa bin nujum, ya, minta hujan dengan perantara nujum, dukun, ya, minta hujan, termasuk juga minta jodoh dan sebagainya. Kemudian yang kedua, membanggakan nasab, ya, membanggakan leluhur, itu perkara orang jahiliyah. Kemudian mencela nasab juga amalan daripada orang jahiliyah. Dan yang terakhir adalah an-niyahah. An-niyahah artinya meratap. Kalau hanya menangis, ya, keluar air mata, tidak apa-apa. Karena Nabi kita pernah menangis ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Baik. Tapi kalau meratap sampai mengeluarkan suara, kemudian ayahnya dibangunkan, ayah bangun ayah, tidak boleh seperti itu. Hukumnya haram. Ya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ketika memasuki tanggal 10 Muharram. Mereka memukul-mukul kepala untuk mengenang bagaimana kepedihan, kesulitan yang dialami oleh keluarga Rasulullah SAW dalam peristiwa Karbala. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa mengisi Muharram ini dengan banyak beribadah kepada Allah, khususnya dengan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Baik. Apakah ada tuntunannya, maksudnya perintah secara khusus, ya, dari Al-Quran, hadis, dan ulama salaf mengenai doa di awal tahun dan di akhir tahun dan di awal tahun? Ya, sebenarnya tidak ada perintah secara khusus. Ya, tidak disunnahkan kita berdoa di akhir tahun maupun di awal tahun. Tidak ada perintah secara khusus. Tapi kalau panjenengan mau berdoa, silakan, karena doa itu baik. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya menjawab doa setiap orang yang berdoa. Baik, tidak ada doa yang tidak baik. Doa kepada Allah selama permintaannya baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak benar itu kalau kita menganggap bahwa itu bagian daripada syariat. Ya. Oh, ini syariat, kita harus doa di awal tahun dan di akhir tahun. Tidak. Baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Baik. Yang pertama, puasa yang bagaimana yang dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu? Yang pertama tentunya adalah puasa yang ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar, ya. Ini akarnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, puasa yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, semakin bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya takut kepada Allah, takut berbuat maksiat. Kalau saat puasa berani berbuat maksiat, itu puasa yang bisa saja tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena Nabi bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya. Kalau Nabi menyebutnya betapa banyak, berarti banyak orang puasa itu. Kalau dibandingkan ada 100 orang berpuasa, kata Nabi, di antara 100 itu banyak yang puasanya tidak diterima oleh Allah. Puasanya hanya dapat haus dan lapar. Karena Nabi menyebutnya dengan kalimat kamin, betapa banyak. Maka puasa yang dimaksud adalah ikhlas karena Allah. Kemudian puasa itu menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, termasuk melihat, ya, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, kalau tidak sengaja tidak apa-apa, tapi kalau disengaja tidak boleh, ya. Baik. Kemudian panjenengan misalnya buka HP, kok tiba-tiba muncul sesuatu yang sebenarnya itu dilarang untuk dilihat, ya. Lalu panjenengan langsung lempar HP, betul nopo-nopo. Kemudian apakah kontradiktif, ya? Apakah bertentangan dengan pendapat Imam Suyuti bahwa
bisa saja Nabi tidak banyak puasa di bulan Muharram karena kemuliaan Muharram itu ada baru ditampakkan oleh Allah kemuliaannya ya. Kemuliaan Muharram itu baru ditampakkan di akhir tahun Nabi SAW meninggal dunia. Nah, lalu bagaimana dengan hadis bahwa Nabi telah berpuasa Muharram ketika tahun pertama di kota Madinah? Begitu ya pertanyaannya. Nah, Nabi berpuasa saat itu belum Allah tampakkan bagaimana kemuliaan bulan Muharram. Mungkin seperti itu kata Imam Suyuti. Nabi hanya mensyukuri sebagaimana orang Yahudi mensyukuri Nabi Musa alaihissalam. Ya, mensyukuri keselamatan Nabi Musa mensyukuri keselamatan Bani Israel. Jadi saat itu konteksnya Nabi ikut Nabi Musa. Karena Nabi Musa puasa tanggal 10 Muharram, maka Nabi juga puasa tanggal 10 Muharram. Ini menunjukkan bahwa syariat terdahulu itu saling dengan syariat Nabi Muhammad itu bersambung. Ya. Nah, kemudian Imam Suyuti mengatakan kalau ada orang bertanya kenapa Nabi tidak banyak puasa di bulan Muharram, mungkin kata Imam Suyuti, mungkin ini penafsiran dari Imam Suyuti. Mungkin Allah baru tampakkan kemuliaan-kemuliaan itu ketika di akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Ada pertanyaan lagi? Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan. Maksudnya kenapa bulan Ramadan tidak termasuk bulan yang mulia disebutkan oleh Quran begitu? Ya. Wallahu taala alam. Ya. Itu saking mulianya bulan Ramadan ya. Saking mulianya sampai Allah tidak tempatkan di nomor yang di salah satu dari yang 4 mulia itu. Ya Allah taala alam. Ada juga banyak orang bertanya tentang hal ini. Kenapa Ramadan itu tidak termasuk sebenarnya dikatakan bulan yang mulia sejarahnya itu karena pada bulan itu dilarang untuk berperang. Ya, dilarang untuk berperang. Sedangkan Ramadan ada enggak peperangan yang terjadi pada bulan Ramadan? Ada, perang Badar. Makanya tidak dikatakan bulan haram. Artinya tidak termasuk bulan yang diharamkan untuk berperang. Jadi Ramadan tidak termasuk bulan yang haram ya, bulan yang haram untuk berperang. Bisa dipahami Ibu? Paham ya? Alhamdulillah. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.